Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Kali ini kami akan berbagi aksi nyata dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sebelumnya perkenalkan, saya Erwin Harmono, salah satu komite pembelajaran di Sekolah Penggerak. Di sini kita akan saling berbagi kepada Bapak Ibu mengenai bagaimana alur-alur dalam membuat suatu proyek. Kita mencoba untuk dijelaskan secara sederhana mungkin agar Bapak Ibu bisa memahaminya dengan cepat. Bapak Ibu, dalam membuat suatu proyek itu ada 6 langkah. Yang pertama adalah merancang alokasi waktu dan dimensi profil pelajar Pancasila. Di langkah pertama ini, pimpinan satuan pendidikan menentukan alokasi waktu pelaksanaan proyek dan dimensi untuk setiap tema. Hal ini agar dapat memetakan sebaran pelaksanaan proyek pada satuan pendidikan tersebut. Perlu diingat Bapak Ibu, pemerintah mengalokasikan waktu untuk proyek profil pelajar Pancasila ini adalah dari keseluruhannya 20% sampai 30% per tahun. Silakan nanti Bapak Ibu boleh mencari referensi tentang bagaimana alokasi waktu proyek profil pelajar Pancasila ini, ya. Nanti di situ setelah diketahui untuk SMA berapa, untuk SMP berapa, untuk SD berapa, bahkan untuk PAUD kalau tidak salah itu ada masing-masing alokasi waktunya. Setelah pimpinan satuan pendidikan menentukan alokasi waktunya, kemudian yang kedua membentuk tim fasilitasi proyek. Pimpinan satuan pendidikan menentukan pendidik yang tergabung dalam tim fasilitasi proyek yang berperan merencanakan proyek, membuat modul proyek, mengelola proyek, dan mendampingi peserta didik dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, tim fasilitasi proyek ini yang akan menentukan dimensi apa saja dulu yang akan ditampilkan. Secara umum atau pengalaman kita, proyek dilakukan itu tergantung bagaimana kedalaman proyek. Pada saat saya menjadi tim fasilitasi proyek, pemerintah menargetkan bahwa tiap satuan pendidikan itu harus sudah siap melakukan 3 proyek. Artinya dalam 1 tahun itu Bapak Ibu, tiap satuan pendidikan itu harus siap sudah merencanakan 3 proyek. Nah, apabila proyek di antara ketiga proyek itu misalkan ya Bapak Ibu, ada satu proyek yang kedalaman materinya ataupun praktik pembelajarannya itu cukup berat, maka Bapak Ibu boleh memisahkan proyek itu untuk tersendiri. Artinya tidak digabungkan dengan 2 proyek yang tadi. Jadi ada 3 proyek, berarti satu proyek itu dipisahkan menjadi tersendiri. Nah, yang 2 proyek ini ketika sudah ada tema yang cukup berat, ya berat dalam artian bobot materi ataupun praktik pembelajarannya. Nah, Bapak Ibu yang masuk dalam tim fasilitasi proyek itu usahakan jangan mencari kembali tema yang berat lagi, karena nanti akan cukup kesulitan untuk tim fasilitasi proyek dalam menentukan alokasi waktunya. Nah, jadi satu yang berat itu dipisahkan. Nah, yang 2 ini oleh Bapak Ibu cari yang cukup ringan, ya. Nanti yang berat itu, ya bobot yang materi yang berat itu Bapak Ibu yang menjadi tim fasilitasi proyek usahakan tersendiri dan
masuk di semester yang tidak banyak liburnya, tidak banyak halangannya. Jadi misalkan kita 1 tahun ini kan ada 2 semester Bapak Ibu ya. Nah, biasanya di semester awal itu tidak terlalu banyak eh, halangannya, ya, tidak terlalu banyak halangannya. Nah, itu silakan Bapak Ibu untuk bisa memilih apakah yang satu tema berat itu ditempatkan di semester 1, sedangkan 2 tema yang tadi yang cukup ringan ditempatkan di semester 2, atau di sebaliknya. Karena mungkin ada setiap beberapa guru yang berpikir, oke, tema yang berat itu ditempatkan di semester pertama karena memang materinya cukup berat. Tapi kan nanti di semester 2 itu banyak halangannya. Sedangkan di semester 2 eh, ada 2 tema yang harus dilakukan proyeknya. Apakah tidak sama-sama berat? Nah, itu perlu juga Bapak Ibu diatur, tidak harus saran kami ini di diterapkan. Kalau sekiranya Bapak Ibu melihat, wah, kalau tema berat ini dilakukan di semester pertama, kita juga kelimpungan di semester kedua karena harus ada 2 proyek. Maka silakan Bapak Ibu untuk memisahkan atau memindahkan yang tadinya 2 proyek di semester 2 itu dialihkan ke semester 1. Jadi semester 1 2 proyek yang dimana bobot temanya itu cukup ringan, tapi karena ada 2 proyek jadi dilakukan di semester 1. Nah, di semester 2 adalah ditempatkan tema proyek yang tadi bobotnya cukup berat. Itu baru 1 angkatan, 1 kelas Bapak Ibu. Nanti kedepannya Bapak Ibu akan cukup eh, kerepotan karena mungkin masih di awal. Tiap kelas itu, kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu masing-masing punya proyek Bapak Ibu. Jadi kelas 10 ada 3 proyek, kelas 11 ada 3 proyek, ada 2 proyek, mohon maaf, karena alokasi waktunya berbeda. Dan kelas 12 pun ada 2 proyek. Hanya bedanya adalah untuk kelas 11 sama kelas 12, dia bobot waktunya lebih leluasa kelas 12 karena memang kelas 12 waktu pengajarannya tidak sampai full 6 bulan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan cukup disibukkan ya Bapak Ibu yang termasuk dalam tim fasilitasi proyek ini untuk membuat perencanaan proyek. Tapi tidak perlu takut Bapak Ibu ketika melihat ini mungkin karena memang belum dilaksanakan. Namun ketika pimpinan satuan pendidikan sudah memilih Bapak Ibu dalam membentuk tim fasilitasi proyek, di situ Bapak Ibu bisa melakukan apa ya namanya, masukan-masukan terkait bagaimana nanti pembelajaran kurikulum merdekanya. Agar apa? Agar antara pembelajaran secara intra dengan pembelajaran yang di sini di proyek ini bisa berjalan berdampingan. Ya. Nah, kemudian kita masuk ketiga. Setelah membentuk tim fasilitasi proyek, langkah ketiga adalah mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Nah, pimpinan satuan pendidikan dapat menilai tahap pelaksanaan proyek berdasarkan tingkat kesiapan satuan pendidikan. Artinya di sini apa Bapak Ibu? Pimpinan satuan pendidikan perlu punya wawasan yang cukup mengenai sumber daya manusia di satuan pendidikan itu seperti apa, budaya lingkungan kerjanya seperti apa, bahkan di sekitaran wilayahnya pun pimpinan satuan pendidikan harus
mengetahui. Kenapa ini perlu diidentifikasi? Karena dalam melaksanakan proyek, pimpinan satuan pendidikan tidak serta-merta hanya memilih berdasarkan keinginannya. Misalkan seperti ini Bapak Ibu. Ada suatu sekolah yang dimana sekolah itu berada di wilayah sekitaran pesisir pantai. Namun kepala sekolah itu tertarik, bahkan sangat tertarik dengan bagaimana membuat atau mengelola pembuatan perkebunan teh. Nah, itu kan tidak selaras ya Bapak Ibu. Jadi perlu pimpinan satuan pendidikan ini bisa mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Jadi harus selaras dengan lingkungan yang ada. Jangan sampai apa yang diinginkan secara personal itu dapat bahasanya mungkin mengganggu persiapan proyek di satuan pendidikan itu. Ya, maka bagusnya pimpinan satuan pendidikan pun dalam mengidentifikasi itu pun harus saling berdiskusi ya dengan tim manajemennya, entah dengan wakil kepala sekolahnya ataupun bahkan bisa satuan pendidikan itu mengundang komite untuk berdiskusi mengenai proyek gitu ya, mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Kemudian setelah itu yang keempat adalah pemilihan tema umum. Nah, tim fasilitasi bersama pimpinan satuan pendidikan memilih minimal 2 tema, fase A, B, C, dan minimal 3 tema, fase D, fase E, dan fase F. Itu yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu, untuk di SMA itu kita harus siap melaksanakan 3 tema atau 3 proyek. Berbeda di sekitaran SD. Fase A, B, C itu hanya 2 tema per tahun Bapak Ibu. Tapi untuk SMP ya, SMP dan SMA, mungkin ini SMP, untuk SMP sepertinya ini SMP kelas 9 mungkin ya Bapak Ibu. Fase D itu kelas 9 dan ya kelas 9 utamanya. Itu harus 3 tema atau 3 proyek. Kalau fase E itu kelas 10 Bapak Ibu. Fase F itu kelas 11 dan kelas 12. Nah, mungkin berarti fase D ini kelas 9 dan kelas 8. Kemudian dari 7 tema tadi ya, dari 7 tema yang ditetapkan oleh Kemendikbud, temanya apa saja? Silakan Bapak Ibu bisa mencari referensinya 7 tema yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu dijalankan dalam 1 tahun ajaran berdasarkan isu yang relevan di lingkungan peserta didik. Nah, itu yang tadi saya sebutkan perlu diidentifikasi terlebih dahulu agar dalam membuat tema proyek. Kemudian masuk ke langkah 5. Langkah 5 ialah penentuan topik spesifik. Nah, dari tema besar, tim fasilitasi proyek ya dapat juga berdiskusi atau kita bisa Bapak Ibu ya di dalam kurikulum Merdeka ini untuk penyelenggaraan proyek kita bisa meminta masukan atau saran dari peserta didik untuk menentukan ruang lingkup isu yang lebih spesifik sebagai proyek. Karena nanti pada dasarnya yang melakukan proyek adalah para peserta didik. Kita hanya menganjurkan atau bahasanya menyodorkan untuk dilakukannya proyek kepada peserta didik. Apabila peserta didik merasa cukup
berat, kita perlu merubahnya. Jangan sampai Bapak Ibu ya, kita mungkin sudah bersusah payah membuat proyek, namun peserta didiknya cukup keberatan untuk melakukan proyek itu karena mungkin dengan berbagai alasan, entah terlalu berat atau entah apa gitu. Nah, kita jangan memaksanya Bapak Ibu ya. Jangan memaksa, karena nanti yang menjalankannya tadi peserta didik itu. Kalau semakin kita paksa, saya berkesimpulan, maka peserta didik pun akan cukup keberatan melakukan itu. Ya. Setelah antara peserta didik dengan tim fasilitas proyek itu setuju, sepakat, maka mulailah langkah ke-6 merancang modul proyek. Tim fasilitasi bekerja sama dalam merancang modul proyek dan berdiskusi dalam menentukan elemen dan subelemen profil, alur kegiatan proyek, serta tipe asesmen yang sesuai dengan tujuan dan kegiatan proyek. Nah, yang akan saya tampilkan Bapak Ibu adalah perancangan modul proyek. Nah, perancangan modul proyek ini sudah melalui tahapan tadi, mulai dari tahapan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima. Maka yang akan kami tampilkan sekarang adalah bagaimana contoh membuat atau merancang modul proyek. Dari kesemua ini perlu Bapak Ibu ingat, perencanaan ini bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. Artinya, apa yang saya tampilkan Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu ATM-kan. Ya, boleh Bapak Ibu ATM-kan. Amati, tiru, dan modifikasikan sesuai dengan lingkungan satuan pendidikan Bapak Ibu. Karena tentu lingkungan satuan pendidikan kami dengan lingkungan satuan pendidikan Bapak Ibu akan berbeda. Baik, kita mulai. Nah, tema yang kami pilih dari 7 tema yang diberikan oleh kementerian adalah bangunlah jiwa dan raganya. Ini tema yang kami pilih. Ya. Tema yang kami pilih pun ini tidak serta-merta langsung memilih dengan acak ya. Kami memilih tema ini adalah melihat isu sekarang itu sedang hangat-hangatnya. Isu mengenai membangun jiwa raga seorang peserta didik itu sedang hangat-hangatnya. Kemudian dari topik atau tema ini kita buat lebih spesifik. Aku, kamu, dan kita bersatu dalam harmoni tanpa perundungan. Ya, kita ketahui Bapak Ibu, beberapa bulan ini atau dalam tahun-tahun dekat ini kita sering melihat berbagai pemberitaan mengenai perundungan. Ya, sangat miris sekali, betul Bapak Ibu ya, sangat miris sekali. Seusia mereka, bahkan seusia anak sekolah dasar sudah melakukan perundungan. Nah, di sini kami berharap dengan adanya proyek ini, peserta didik kami setidaknya mengenal mengenai dampak perundungan dan sebaiknya tidak melakukan perundungan. Yang pertama, dalam melakukan modul project, Bapak Ibu, tetapkan tujuan, kemudian target pencapaian, dan tahapan project. Ya. Lalu, Bapak Ibu, silakan buat tujuan project itu sesederhana mungkin dan dapat dipahami baik itu oleh peserta didik maupun oleh guru yang lain. Karena nanti bukan hanya tim fasilitasi proyek saja yang bekerja Bapak Ibu. Ketika peserta didik melakukan proyek, kita pun perlu minta bantuan kepada guru-guru yang lain. Nah, tujuan proyek di kami ini ialah peserta didik
dapat memahami dan menghargai perbedaan tanpa merendahkan teman sebaya yang memiliki berbagai perbedaan seperti fisik, opini, etnis, budaya, status sosial, dan lain-lain. Serta aktif melawan perundungan dalam rangka tercapainya jati diri yang memanusiakan manusia di lingkungan sekolah. Target pencapaiannya ialah peserta didik dapat mengembangkan profil pelajar Pancasila yang berdimensi, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berkebinekaan global. Nah, Bapak Ibu perlu juga mengetahui dimensi-dimensi dari tema bangunlah jiwa dan raganya. Tahapan proyek. Yang pertama, kenali perundungan dan dampaknya. Kedua, ada sebuah prakarya dan karsa. Ketiga, karya dan karsa dari peserta didik. Dan yang keempat, aku siap berubah. Tahapan ini dari yang disampaikan oleh kementerian, jadi tahapan proyek ini Bapak Ibu itu ada 4. Pertama, pengenalan. Kedua, kontekstualisasi. Ketiga, aksi. Dan yang keempat, refleksi dan tindak lanjut. Dari pengenalan itu, Bapak Ibu silakan membuat judulnya. Dari judul itu, Bapak Ibu buat subjudulnya. Nah, pengenalan. Di pengenalan ini kami membuat judul kenali perundungan dan dampaknya. Subjudulnya adalah pertama, mulai dari diri, itu sebanyak 2 jam pelajaran. Indahnya perbedaan pada manusia, kenali perundungan, belajar dari kamu. Nah, di sini, di materi atau di tahapan pengenalan ini, peserta didik perlu mengenali diri dulu dan mengenal mengenai manusia secara seutuhnya. Mereka mengetahuinya dari mana? Kita sebagai tim fasilitasi proyek atau guru yang ditunjuk untuk mendampingi anak-anak itu diberikan sebuah pemateri, ya, bisa berupa tugas ataupun bisa berupa instruksi. Ya, misalkan anak-anak atau peserta didik diminta untuk mencari sebuah literatur, sebuah buku, misalkannya, atau artikel mengenai sebuah perundungan. Setelah tahapan pengenalan ini dilakukan, ya, sudah ini masuk ke dalam prakarya dan karsa. Di sini peserta didik sudah memasuki tahapan kontekstualisasi. Jadi tahapan kontekstualisasi ini apa yang mereka sudah cari di setiap literasi, di setiap buku, kemudian mereka menyamakan dengan kehidupan sebenarnya. Terkadang kan memang mungkin teori tidak selalu sama dengan praktiknya. Nah, di sini peserta didik harus menganalisa itu, ya. Apa yang sudah dia dapatkan dari berbagai buku, ya, teori-teori, kemudian apalagi misalkan nilai-nilai kebaikan dalam sebuah literasi, dalam sebuah buku, itu peserta didik perlu disamakan dengan kehidupan yang nyata. Nah, di dalam prakarya dan karsa ini, yang pertama, temukan perundungan di sekolah. Kemudian lihat sekitarmu. Nah, kemudian yang ketiga, kami di sini membuat sebuah inovasi dengan subjudulnya I or We Look
I or we say, and I or we write. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka katakan, atau apa yang mereka orang lain katakan, yang lihat mereka tuliskan. Jadi setelah mereka melihat, setelah mereka mengatakan atau mendengar apa yang dikatakan orang, mereka menuliskan segalanya. Ya. Karena itu tadi tahap kontekstualisasi ini, ya, sesuai dengan keadaan yang ada dan nyata. Setelah tahapan kontekstualisasi, masuk ke dalam tahapan aksi. Tahapan aksi ini kami judul buat dengan karya dan karsa. Dimulai dari persiapan ekspresi karya karsanya, kemudian pelaksanaan karya karsanya. Nah, ini di sini peserta didik apa yang sudah mereka buat, kita berikan ruang untuk mereka melakukan ekspresi karya. Persiapkan mungkin sebuah tempat atau sebuah ruangan agar peserta didik dapat mengekspresikan karya karsanya. Entah itu mungkin mereka akan mengekspresikannya melalui suatu gambar, melalui suatu poster, atau melalui suatu himbauan, ya, orasi misalkan dan sebagainya. Nanti kita berikan waktu yang cukup buat mereka untuk melaksanakan karya-karya itu, mengekspresifkan karya karsa dari peserta didik. Ketika seseorang membuat poster, maka silakan peserta didik atau kelompok itu untuk mempresentasikan. Bahkan yang melakukan dengan cara orasi, kita pun perlu mengapresiasi peserta didik yang seperti itu. Kita beri waktu, itu Bapak Ibu. Di kami kebanyakan dalam mengekspresifkan karya karsanya, peserta didik itu lebih banyak menggunakan poster atau gambar. Boleh nggak kita untuk menggiring peserta didik masuk sesuai dengan keinginan kita? Maksudnya gimana? Kalau kita inginnya lebih banyaknya gambar atau poster, meskipun banyak dari setengahnya itu menggunakan orasi, silakan saja Bapak Ibu, tapi yang terpenting jangan sampai mematahkan semangat mereka. Kalaupun misalkan kita sudah mengajak peserta didik itu untuk ekspresif karya karsanya berupa poster, tapi peserta didiknya tetap bersiku untuk menggunakan orasi, ya kita perlu hargai, ya, gitu. Setelah itu lanjut ke tahapan keempat, refleksi dan tindak lanjut. Di dalam refleksi dan tindak lanjut, di sini kami membuat judul Aku Siap Berubah. Nah, di sini subjudulnya, Sudahkah Aku Siap Berubah dengan penilaian terakhirku? Ya. Dan dari penilaian itu, kami siap menjadi sebuah agen perubahan. Nah, di kami diberi nama agen perubahan si mantap. Si mantap di sini bukan berarti hanya kiasan belaka, tapi ada sebuah singkatan Bapak Ibu. Si mantap ini adalah singkatan dari semantik muda anti perundungan. Artinya peserta didik kami, ya, dijadikan sebagai agen si mantap, ya. Nah, agen si mantap ini datangnya dari mana? Apakah semua anak yang melakukan proyek ini menjadi seorang agen si mantap? Tentu kita mengharapkannya seperti itu. Namun kalau keseluruhannya menjadi agen si mantap, eh, kita cukup kerepotan. Maka dipilihlah agensi mantap ini dari penilaian itu tadi Bapak Ibu. Jadi yang sudahkah aku siap berubah dengan penilaian terakhirku? Jadi
para agensi mantap ini terpilih oleh penilaian-penilaian yang dilakukan oleh guru, oleh kakak kelasnya, atau oleh adik kelasnya. Bahkan oleh anak-anak yang melakukan proyek ini. Ya, jadi seperti itu. Nah, nanti kita coba lihat di belakang kami sudah menempatkan beberapa gambar. Mudah-mudahan nanti bisa terbuka. Ini kita sebelum masuk ke aksi nyata kami, kita lihat timeline project ya. Nah, ini kami dalam melakukan project setelah berdiskusi dengan pimpinan satuan pendidikan, kami melakukan dalam kisaran 1 bulan. Tentu ini padat Bapak Ibu ya. Kita melakukan ini di semester kedua, cukup luar biasa Bapak Ibu dalam melakukan proyek ini, karena waktunya berhimpitan gitu Bapak Ibu ya. Ketika mulai tahapan pengenalannya mulai dari diri itu, kita mulai di minggu pertama bulan Februari Bapak Ibu, sampai menuju ke pemilihan atau bahasa penetapan agen perubahan si mantap tadi sampai di akhir Februari. Ini Bapak Ibu bisa dilihat polanya. Silakan Bapak Ibu nanti amati, tiru dan modifikasi ya. Jadi kita mulai di hari Senin tanggal 5 Februari. Ini yang hitam apa? Yang hitam ini kita juga kerepotan Bapak Ibu pada situ karena ada berbenturan dengan kegiatan yang lain. Nah, jadi sebisa mungkin tim fasilitas project dengan pimpinan satuan pendidikan dan tim manajemen bisa saling berkomunikasi agar jangan sampai dalam membuat timeline ini yang harusnya mungkin ada kegiatan yang lain, tapi di satu sisi juga harus melakukan project. Itu cukup bahkan bukan cukup lagi, berat sekali Bapak Ibu. Yang membagi waktunya berat sekali. Begitu Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu. Kedua, dimensi elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila. Nah, di sini dimensinya Bapak Ibu, dari dimensi tema bangunlah jiwa dan raganya, kami memilih dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tentu pemilihan dimensi ini kami melihat ke dalam sisi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Silakan nanti Bapak Ibu kalaupun mau berbeda dimensi juga tidak apa-apa, tapi yang paling pasti dimensinya harus saling berkaitan. Pemilihan dimensi itu dari tiap tema berapa bagusnya? Bagusnya jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak. Bisa 2, bisa 3, bisa 4. Baik Bu ya. Karena nanti tim fasilitas proyek juga yang akan mengerjakannya. Nah, ini subelemennya aktivitas terkait itu artinya di sini Bapak Ibu adalah waktu di timeline project itu ya. Jam ke-1, jam ke-2-nya, jam ke-3 seperti itu Bapak Ibu. Di sini ada penilaiannya, ada belum berkembang, ada mulai berkembang, ada berkembang sesuai harapan, ada sangat berkembang. Ya, ketika subelemennya mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan, maka penilaiannya seperti apa hasil peserta didik itu. Siapa yang menilainya Bapak Ibu di sini? Yang menilainya adalah guru yang mendampingi peserta didik tersebut. Maka guru tersebut perlu kesigapan untuk menilai satu persatu anak ketika melakukan proyek. Misalkan si A
pada sub-elemen mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan ini, dia masuk ke dalam sangat berkembang karena keaktifannya, kemudian toleransinya, ataupun nilai kebersamaan dia yang ada dalam dirinya tinggi. Beda halnya dengan si B, beda halnya dengan si C, atau bahkan ada si D yang sama dengan si A karakternya. Jadi gitu Bapak Ibu. Guru inilah yang menilai peserta didik itu. Kemudian subelemen yang kedua, berempati kepada orang. Polanya pun seperti itu. Maka guru perlu sigap Bapak Ibu. Ya, guru tidak harus ikut eh, guru yang mendamping itu tidak harus ikut nimbrung atau bahasanya ikut-ikutan untuk me- memberikan petunjuk atau membantu pekerjaan si anak, si peserta didik. Guru hanya perlu itu menilai dari setiap kegiatan peserta didik. Kecuali kalau memang peserta didiknya meminta bantuan kepada guru tersebut, ya. Tapi jangan sampai terlena guru itu dalam membantu peserta didik itu. Karena kadang-kala Bapak Ibu ya, jangankan anak SD Bapak Ibu, anak SMA pun Bapak Ibu ya, di kami ketika eh, pada saat mau membuat poster itu mereka cukup kebingungan ketika harus eh, melakukan suatu hal. Bapak ini gimana? Ibu ini gimana? Padahal kami ini pada saat itu guru-guru sedang menilai mereka gitu. Si A, ini si B, ini si C sesuai dengan subelemen itu. Kita bantu sewajarnya, tapi setelahnya kita lepas anak tersebut. Lalu bagaimana dengan anak SD, Pak? Anak SD pun kan bukannya akan terlalu berat untuk selalu ditinggalkan. Maka dari itu, Bu, bagi Bapak Ibu yang menjadi guru SD, eh, buat temanya jangan terlalu berat. Tentu, tentu saya yakinlah pemerintah pun dalam menentukan tema pun untuk SD, SMP, SMA akan berbeda, Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah ini adalah indikator dari tiap-tiap dimensi penilaiannya. Nah, berikut juga dengan dimensi berkebinekaan global. Ini tiap sub elemennya mempunyai indikator penilaiannya masing-masing sesuai dengan aktivitas yang dilakukannya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kita melihat relevansi dan cara penggunaannya Bapak Ibu. Relevansi project pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kebutuhan untuk membangun relasi antar individu dengan menyandang status kewarganegaraan digital yang melekat dalam diri pelajar saat ini. Maka, keterampilan berkomunikasi yang baik dan sopan menjadi perhatian kita bersama. Namun pada perjalanannya, dalam membina relasi dengan saling menghormati itu tidaklah mudah. Tidak sedikit kita menemukan adanya praktik perundungan yang beredar, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, terutama di sekolah dengan dalih candaan atau gurauan. Nah, jadi project ini perlu Bapak Ibu buat juga relevansinya ya. Tim fasilitasi project ketika memilih tema ini apa maksudnya. Nah, perlu disampaikan juga Bapak Ibu agar eh, orang yang melihat, orang yang mengerjakan pun oh ini relevansinya, hubungannya dengan ini gitu. Menurut BPS, dalam laporan bertajuk Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia tahun 2022, kasus bullying di kategori siswa kelas 11 SMA atau SMK pada siswa laki-laki sebanyak 19,68%, diikuti perempuan 11,26%, dan secara nasional 15,54%. Nah, praktik perundungan yang dilakukan oleh kalangan pelajar dapat menghambat perkembangan jiwa dan raga pelajar, seperti
memicu masalah kesehatan mental. Contohnya, gangguan kecemasan, depresi, insecure, hingga post-traumatic stress disorder, PTSD kita singkatnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu, sekolah merupakan tempat strategis dalam memfasilitasi dan mendampingi pelajar untuk terlibat aktif dalam menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila serta meningkatkan kemampuan dalam memelihara kesehatan jiwa dan raga diri sendiri dan lingkungannya dengan mengembangkan dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia serta berkebinekaan global. Inilah relevansi proyeknya. Nah, kemudian cara penggunaan modul proyek ini perlu tim fasilitasi proyek pun perlu membuat dengan sesederhana mungkin. Perangkat ajar ini dirancang untuk memfasilitasi guru SMA fase E atau F yang berada di sekolah penggerak untuk melaksanakan proyek yang mengusung tema bangunlah jiwa dan raganya. Di dalam modul ini ada 13 aktivitas yang saling berkesinambungan. Waktu yang direkomendasikan untuk pelaksanaan proyek kurang lebih 32 jam pelajaran. Penting dipahami terlebih dahulu untuk fasilitator atau guru di sini bahasanya. Sebelum memberikan pendampingan kepada peserta didik yaitu pertama, memiliki wawasan dan pengetahuan mengenai definisi, jenis-jenis, sebab akibat, serta cara mencegah perundungan. Kedua, berpikiran terbuka terhadap semua pendapat yang disampaikan peserta didik dengan menunjukkan sikap tidak menghakimi atau judging. Sehingga para peserta didik dapat merasa nyaman dan terbuka ketika berdiskusi. 3. Berusaha menunjukkan respon yang positif terhadap ide dan perasaan peserta didik dengan memberi tanggapan yang tenang dan netral. 4. Berperan sebagai pendamping atau fasilitator yang mampu dipercaya dengan menunjukkan sikap sebagai pendengar yang baik dan mampu menjaga rahasia. Nah, referensi yang kami buat, kami mengambil dari beberapa literatur ya. Dari 4 ini kita buat model project. Ini berikut beberapa lampiran kami Bapak Ibu. Nah, ini pada saat tahap pengenalan di mana peserta didik bersiap untuk mencari tentang literasi tentang perundungan. Kemudian dibuat sebuah kelompok untuk mencari lebih dalam lagi. Kita pun Bapak Ibu, tim fasilitas proyek, ketika melakukan sebuah proyek, kita bisa mendatangkan narasumber yang ahli agar selain peserta didik mencari atau mendapatkan pengetahuan dari sebuah literasi, dari sebuah buku literatur, peserta didik pun dapat diberikan ilmu pengetahuan dari narasumber, dari seorang narasumber. Nah, di sini kami mengundang narasumber dari Polres, Bapak Ibu ya, dari Polres. Pendamping atau fasilitator Bapak Ibu di sini, nah pun ikut serta dalam pokoknya setiap kegiatan pendamping itu perlu ikut serta Bapak Ibu ya. Tidak karena tidak hanya cukup dari kejauhan. Bagaimana pendamping atau fasilitator atau guru tersebut bisa menilai gitu. Maka para pendamping pun setiap kegiatan itu harus selalu berada dekat dengan peserta didik. Apakah para pendamping itu selalu itu terus, gurunya itu terus? Tidak Bapak Ibu. Nanti tim fasilitasi proyek perlu merekayasa atau perlu mengatur guru-guru yang
mendampingi peserta didik. Misalkan di kelas 10.1 ada 3 guru, yang dimana 3 guru itu harus saling bergantian, ya. Kelas 10.2 juga sama, ada 3 guru. Jadi tidak kelas 10 hanya 1 guru itu terus, tidak, Bapak Ibu ya. Silakan itu oleh tim fasilitas proyek diatur ya. Nah, ini mulai tadi Bapak Ibu dari pra, karya, dan karsa yang nantinya masuk ke aksi karya dan karsa ini. Nah, di sini peserta didik menyiapkan tempat ya untuk memperkenalkan karya dan karsa mereka, Bapak Ibu. Nah, setiap kegiatan atau tahapan yang dilakukan oleh peserta didik, Bapak Ibu perlu mendokumentasikan itu, ya, perlu mendokumentasikan itu. Nah, di sini sudah mulai aksi karya dan karsa. Peserta didik menonton ya buatan. Jadi aksi karya karsanya di sini ada beberapa peserta didik yang membuat sebuah video. Jadi ada yang membuat poster, ada yang secara orasi, dan ada yang menggunakan media video. Jadi mereka membuat sebuah film dokumenter ya tentang perundungan dengan artisnya mereka sendiri, Bapak Ibu. Asik, Bapak Ibu. Ini dinilai oleh teman-temannya, oleh adik kelasnya gitu ya. Oh ya, mereka sambil canda tawa gitu, sambil senang, Bapak Ibu di sini. Para pendamping pun ikut menonton ya, ikut menilai gitu, Bapak Ibu. Nah, setelah semua penilaian itu, maka kita persiapkan, Bapak Ibu. Persiapkan orangnya. Boleh Bapak Ibu dalam mempersiapkan orangnya itu dengan memberikan sebuah PIN. Jadi apabila ada orang yang sudah terpilih itu Bapak Ibu, nah, orang yang terpilih sebagai agensi mantap itu bisa disimpan atau diberikan PIN ya. Nah, kami itu menggunakan PIN dan selendang gitu Bapak Ibu ya. Kami menggunakan PIN dan selendang itu. Itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan dalam berbagi aksi nyata ini Bapak Ibu mempunyai pengetahuan dan ilham untuk persiapan dalam melakukan sebuah proyek atau persiapan untuk melakukan pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di sesi selanjutnya. Lifelong learning, long life.